Dan pemirsa, untuk pembahasannya untuk Anda sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Pak Syafrin, selamat siang. Selamat siang Mbak, selamat siang Mas Angga. Nah, Pak Syafrin, jadi kalau seandainya ini nanti mau ditindak ya, juru parkir liar yang ada di minimarket ini ada di Jakarta, bagaimana payung hukumnya Pak pada saat mau diimplementasikan? Ya baik, jadi sebagaimana diketahui bahwa banyak kejadian di lokasi-lokasi minimarket itu ada juru parkir liar yang kemudian menyebabkan kerasahan pelanggan dari minimarket tersebut. Mereka mematok rupiah tertentu kepada pelanggan yang kemudian ini tentu menimbulkan keresahan secara masif. Sebelumnya kami sudah memanggil para pengelola kawasan minimarket tadi dan kemudian mereka menjelaskan bahwa lokasi-lokasi parkir di kawasan minimarket ada dua perusahaan retail besar yang menjadi providernya menyebutkan bahwa lokasi parkir tersebut merupakan fasilitas umum yang disiapkan dan tidak dipungut biaya parkir bagi pelanggan. Dan ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan keresahan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kami juga sudah melakukan koordinasi intens dengan rekan-rekan Satpol PP. Tadi disebutkan bahwa memang karena ini pelanggarannya adalah oleh oknum, maka kami harus melakukan koordinasi secara komprehensif. Termasuk di dalamnya juga dengan rekan-rekan dari pengadilan dan juga kejaksaan karena ini merupakan pelanggaran tindak pidana ringan sehingga dalam operasinya nanti ini adalah operasi bersama dan kemudian dilakukan sidang di tempat kepada oknum-oknum juru parkir liar yang menyebabkan atau menimbulkan keresahan kepada masyarakat di lapangan. Demikian. Baik, Pak Kadis, kondisinya kalau di lapangan itu adalah kalau kita nggak bayar, kita takut mobilnya dibaret begitu ya. Atau takutnya nanti adalah si pengelola parkir ini justru akan mengancam toko-toko yang ada di sekitar gitu. Nah, jadi sebenarnya nanti dengan adanya payung hukum ini, apa sanksinya kepada juru parkir liar? Ya tentu begitu masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan, ini masuk ke undang-undang pidana yang akan dikenakan. Jadi di tempat mereka bisa diberikan sanksi, tetapi prinsipnya yang kami lakukan ini adalah pembinaan kepada para juru parkir agar mereka itu tidak melakukan pungutan liar di tempat-tempat yang memang di sana tidak diperkenankan untuk dilakukan pungutan. Karena di lokasi-lokasi minimarket tadi itu sudah dijadikan fasilitas umum oleh minimarket dan tidak dipungut biaya. Memang di beberapa lokasi minimarket yang posisinya berada satu kesatuan dengan pusat kegiatan, otomatis di sana lokasi parkirnya menjadi satu kesatuan seperti contoh di ruko-ruko misalnya, yang memang di sana sudah ada pengelola parkirnya. Tetapi begitu di minimarket ini sudah diberikan penjelasan oleh pengelola ini adalah fasilitas umum dan tidak dipungut biaya bagi pelanggan yang masuk. Tetapi kemudian kita pahami, seringkali juga kami menerima laporan masyarakat yang berkunjung ke minimarket dan kemudian mereka mencari barang, ternyata barang yang dicari tidak ada, mereka begitu keluar, itu harus membayar biaya parkir yang tidak sedikit yang dipatok oleh pengelola parkir atau juru parkir liar tadi. Ini yang tentunya kita akan lakukan penertiban ke depannya. Oke, Pak Syafrin, ini kan bukan hal baru ya kalau kita lihat ya sudah banyak dan sudah sering sekali terjadi marak kalau di Jakarta. Kenapa dari dulu tidak ada penindakan yang kemudian bisa menimbulkan efek jera untuk juru parkir liar ini, Pak Syafrin? Ya, kami selalu melakukan pengawasan karena perlu dipahami bahwa Dinas Perhubungan itu sudah membentuk yang namanya tim lintas jaya dari unsur Disub, kemudian kepolisian dan TNI. Tetapi memang untuk juru parkir ini tidak masuk ke dalam jangkauan tadi disebutkan di Perda 14 2015 disebutkan bahwa kita lebih kepada kendaraan yang melanggar. Nah, begitu terkait dengan oknum juru parkir liar, maka kami harus koordinasikan sesuai dengan kewenangan yang ada, itu nanti dengan Satpol PP dan juga rekan-rekan dari pengadilan dan juga kejaksaan, sehingga pelaksanaan penindakannya itu langsung dilakukan sidang di tempat, karena ini masuk ke dalam jenis pelanggaran tindak pidana ringan. Demikian, Pak.
Baik, Pak Syafrin, kondisinya adalah bahwa parkir liar ini sering sekali ada yang nge-backingin gitu, ada yang nge-backup gitu. Jadi kalaupun dari Kadishub ini setiap hari sudah melakukan razia dan berupaya segala macam gitu, namun ada juga pihak-pihak yang membackingi aksi-aksi tersebut. Tanggapannya bagaimana, Pak? Ya, karena ini akan dilakukan secara operasi gabungan, kita harapkan dari pihak-pihak yang membacking ini kemudian juga melakukan penertiban ke dalam. Mereka tidak lagi menugaskan petugas juru parkir liar tadi untuk masuk dan melakukan pengelolaan parkir di tempat-tempat yang memang di sana dibebaskan dari biaya parkir. Kecuali kalau misalnya dari pengelola menyebutkan, oh ini kami akan lakukan pengelolaan parkir secara baik. Tentu begitu masuk ke dalam statement akan dilakukan pengelolaan parkir dan dipungut biaya, maka mereka harus melakukan proses perizinan secara baik. Ini yang sedang kita dorong. Jika memang di sana diperbolehkan, misalnya mereka memungut biaya parkir, tentu ada dua opsi. Pertama, bisa dilakukan dengan proses perizinan untuk pengelolaan parkir. Yang kedua, dalam perhitungan pendapatannya, ini akan masuk juga pajak parkir. Tentu keseluruhannya akan masuk ke kas daerah. Oleh sebab itu ini yang terus kita dorong, tetapi memang dari awal ini sudah masuk dalam kategori fasilitas umum dan tidak dipungut biaya bagi pelanggannya yang akan parkir untuk ke minimarket tersebut. Demikian, Mbak Angga. Baik, saya juga jadi satu dari banyak orang yang berharap supaya tidak lagi dibintai uang oleh juru parkir liar. Terima kasih Pak Syafrin Liputo, Kadishub DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.